Kalau personal brand apakah masuk ke situ? Apakah lo take endorsement dari luar untuk semacam media placement-nya atau gimana? Jujur boncos. Semua konten yang aku buat itu rata-rata kayak contoh di Instagram dan YouTube itu adalah personally dari OPEX-ku sendiri. Cost pribadi berarti Cost pribadi. Dan itu memang dibuat untuk mendekatkan aku pada si customer. Oke. Nah itu jadi ibaratnya aku hanya saat itu aku menirunya gini. Aku melihat bahwa Mark sama Jeff Bezos itu kenapa ngonten saat itu. Aku melihatnya. Terus kenapa mereka atletis. Jeff Bezos itu bahkan latihan MMA. Terus Mark itu kemarin 5K-nya aja di bawah 20 kilo. Jadi aku melihat kenapa orang ini konten gitu. Terus akhirnya aku lihat, oh berarti mereka menjadi BA perusahaannya sendiri. Nah itu yang aku lakuin. Oke. Jadi nanti ada pertanyaan tentang Jeff Bezos di belakang. Iya kan. Ini menarik. Jadi aku tuh menganggap orang-orang ini aneh ya. Kenapa Elon Musk tuh sampai membeli medsos. Jadi aku melihat, oke, berarti CEO yang jadi personal brandnya di maintain itu dia akan menjadi BA perusahaannya. Cuman ada plus minusnya. Ya. Kalau kita menjadi BA perusahaan sendiri, kita salah statement, habis itu perusahaannya. Ya, kepleset habis. Kepleset habis. Dan aku pernah kejadian gitu berkali-kali. Oke. Pas COVID. Oke. Rontok tuh aku pas COVID tuh rontok. Aku dari situ aku belajar berharga banget. Jadi aku melakukan personal brand itu untuk pure mendekatkan diri pada customer. Ya. Nah kedua, nah ini yang lucu. Apakah dapat duit dari endorse? Rata-rata brand yang masuk ke aku itu justru akhirnya menawarkan kolaborasi dan bulking konsultan. Jadi kalau endorse itu kan kayak gini, kamu buatin konten ya, terus nanti bla 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 bla. Mereka tuh enggak, mereka ngelempar. Aku punya isu ini, menurutmu apa yang bisa aku lakuin biar ininya selesai. Jadi akhirnya aku menjual solusi. Nah itu ternyata dari beberapa hal yang aku lakuin di medsos. Oke. Ya kayak contoh aku memperlihatkan kemarin di YouTube aku edukasi mengenai mitos fakta kesehatan. Endingnya tuh ada brand yang datang, menurutmu gimana nih deliver message-nya ke masyarakat biar campaign ini berhasil? Ya. Nah itu yang kulakuin. Oke. Jadi kalau dibilang endorse, endingnya adalah dia meningkatkan portofolio untuk konsultan fee-nya. Ya. Ya udah berarti ada duitnya. Menarik. Nah, lo kan sekarang seorang bapak ya? Iya. Nah, apa perspektif yang berubah? Kan tadi Dokter Tita sempat bilang, Dokter Tita yang dulu ketika masih kuliah itu egonya tinggi sekali, pride-nya tinggi sekali. Nah, perspektif apa nih yang berubah ketika lo jadi seorang bapak? Sangat beda jauh sekali sih. Oh kamu belum punya anak ya? Belum. Oh ya 24. Ya benar. Aku melihat diriku yang dulu tuh kayak kamu. Persis. Jadi mirip-mirip. Anak muda, tapi uangnya nggak sebanyak kau ya. Itu disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu. Nolnya itu beda 2 ya. Jadi sangat ruwet itu. Jadi bayangkan anak muda saat itu yang saldonya nggak sebanyak kamu. Dan aku belum pernah filer. Aku selalu meneruskan prestasi. Jadi aku tuh tidak bisa dengerin opini orang. Sangat fatal dulu. Aku sangat fatal dulu gak bisa dengerin opini orang. Dan aku merasa sampai sekarang pun masih sulit. Tapi sudah bisa terkontrol. Kalau dulu tuh unkontrol. Karena aku anak tunggal. Aku gak biasa terima salah. Ini bener bedanya. Aku gak bisa terima salah. Di akademik selalu nomor 1. Jadi aku merasa diriku harus nomor 1 terus. Oke. Itu yang dulu. Dan bener, itu bener kejadian. Oke. Tapi yang berubah adalah ketika anakku membesar. Itu goalnya berubah semua. Oke. Goalnya berubah. Dan yang paling kelihatan itu adalah jika di dulu aku mengejar uang, itu beneran aku ngejar uang, karir pet, uang, saldo dan kawan-kawan. Yang ku kejar sekarang adalah legacy. Itu agak berbeda ya. Nah, legacy di sini maksudku adalah aku merasa kalau aku mati, kayak sometimes atau suatu saat nanti aku akan mati, terus uang itu akan ya udah that's it. Anakku akan dapat warisan, anakku akan selesai, kelar. Dia nggak akan mengenang aku sebagai yang menelurkan apalah, ya udah. Yeah. Jadi aku merasa harus ada legacy biar dia itu ketika dia nanti gede dia tahu aku siapa. Nah itu yang ku lakuin sekarang. Oh bapaknya itu ternyata membuat usaha. Oh bapaknya itu tetap kuliah lagi. Bapaknya akhirnya membuat health. Jadi dia tuh nanti akan struggle. Yang ku takutin kalau dia itu hanya dapat uang besar banyak banget, dia akan menjadi sosok yang sangat tidak mau untuk berusaha keras karena dia udah tahu dapat warisan gede kan. Ya. Nah itu akhirnya aku fokus untuk membangun legacy biar anakku itu tidak menjadi seperti aku yang zaman muda. Itu yang aku takutin banget. Oke, tapi apa value utama yang lu pengen tanamin justru di anak lu ini? Proses sih. Oke. Proses. Dan proses tuh semua orang tuh sekarang pengen result ya. Itu terjadi gara-gara jadi orang tuh pengen cepat-cepat merasakan kepuasan dan kekayaan, terutama cowok-cowok usia 17 sampai 24. Ya.
Dan mereka tuh gak bisa sabar. Kayak contoh, wah kita gak bisa sabar tiba-tiba di usia 24 dia ngerasa gini-gini doang terus nyerah gitu aja. Ya. Jadi aku merasa mereka harus punya proses. Nah itu yang value yang pengen ku tanemin ke dia. Dan dia tuh pada waktu anakku tuh pada waktu sekarang sudah mulai paham mengenai aset ya. Enak ya apa? Aku gak mau dia ngerendahin orang lain yang asetnya di bawah dia. Jadi aku selalu menerangkan kamu tuh bisa kayak gini karena privilege. Karena aku dan mamahmu juga dokter spesialis. Jadi kamu harus tahu kita privilege kan kita divorce ya. Tapi masih akrab aku udah punya keluarga baru tapi aku harus rutin ke Jogja. Jadi aset mamahmu aja gede, asetku gede. Jadi jangan sampai kamu terjebak dalam itu ya. Itu yang aku ajarin terus. Aku takut kalau nanti dia gede malah memanfaatkan asetku jadi arogan kemana-mana malah jadi tukang bully, repot aku nanti kan. Jadi aku nggak mau dia menjadi seperti Tirta yang pas muda karena itu sangat dangerous ya. Oke.